Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Saifuddin, mahasiswa Universitas Garut dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai urgensi hadis sebagai syariat Islam atau urgensi hadis dalam syariat Islam. Nah, sebelum kita membahas ke dalam atau lebih lanjut mengenai urgensi hadis tersebut, perlu kita ketahui mengapa hadis itu penting. Nah, teman-teman, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Quran surat An-Nisa ayat 80. Jadi, urgensi hadis itu memiliki keterkaitan langsung, yang mana keterkaitan langsungnya itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis bukan hanya sekedar catatan hitam di atas putih atau catatan sejarah semata atau catatan sejarah pada masa lampau, akan tetapi secara terminologis hadis itu mencakup suatu perkataan, perbuatan, hingga ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai urgensi hadis dalam syariat Islam. Tonton video ini sampai tuntas agar kalian bisa memahami apa itu urgensi hadis. Urgensi hadis dalam syariat Islam. Nah teman-teman, saya akan membaginya menjadi 4 poin utama dalam mengetahui urgensi hadis ini. Yang pertama yaitu hadis sebagai sumber hukum kedua. Nah yang kedua yaitu hadis sebagai fungsi terhadap Al-Quran. Selanjutnya yaitu penjelas karakteristik Rasul. Dan yang terakhir yaitu pelestarian syariat Islam. Nah, kita akan bahas poin per poin satu persatu. Makanya tonton video ini sampai selesai ya. Nah, yang pertama yaitu hadis sebagai sumber hukum. Yang kedua setelah Al-Quran, karena Al-Quran dan hadis ialah sebuah satu kesatuan yang talaki, karena Allah menjelaskannya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Yang artinya kurang lebih, barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Jadi tanpa adanya hadis, kita tidak akan bisa mampu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang notabene ayat Al-Quran tersebut bersifat mujmal atau global. Nah yang selanjutnya yaitu pada poin kedua yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah secara bahasa atau etimologis, saya membagi 4 fungsi utama hadis, yaitu yang pertama yaitu bayan at-taqrir, yang kedua bayan at-tafsir, yang ketiga bayan at-tashri', nah dan yang terakhir atau yang keempat yaitu bayan an-nashr. Nah kita akan gali lagi satu persatu dari poin tersebut. Ada 4 fungsi utama di dalam sebuah hadis, yaitu yang pertama bayan at-taqrir. Nah, bayan at-taqrir ini yaitu memperkuat isi di dalam Al-Quran. Contohnya seperti hadis yang menjelaskan kewajiban sholat. Nah, posisi hadis tersebut akan memperkuat
perkataan atau perintah di dalam Al-Quran mengenai kewajiban kita sebagai umat Islam, umat Muslim untuk mendirikan atau melaksanakan sholat. Dan yang kedua yaitu bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir ini adalah hal yang paling sering kita rasakan selama ini, karena hadis itu memberikan sebuah rincian, gambaran atau penjelasan teknisnya. Seperti contohnya yaitu bagaimana tata cara ruku, tata cara sholat, atau tata cara sujud. Nah, yang mana di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara detail mengenai tata cara atau pelaksanaan ruku, sholat, dan juga sujud tersebut. Selanjutnya yaitu ada bayan at-tashri. Nah, bayan at-tashri yaitu menetapkan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, saya kasih contohnya yaitu larangan untuk laki-laki tidak menggunakan atau memakai sutra dan emas, atau tidak memakan hewan hasil buruan yang berupa binatang buas dan bertaring. Nah, itu contohnya. Yang terakhir yaitu bayan an-nash. Bayan an-nash yang berarti menghapus atau membatasi ketentuan-ketentuan hukum lama yang menurut sebagian ulama, seperti contoh di dalam kasus hak waris atau warisan. Yang ketiga yaitu penjelas dari karakteristik Rasulullah SAW. Nah, penjelas karakteristik Rasul ini mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek qauliyah atau ucapan, yang kedua yaitu aspek fi'liyah atau perbuatan, dan yang terakhir yaitu aspek taqriyah yaitu ketetapan. Nah, tanpa hadis umat Islam tidak akan mampu mempunyai uswatun hasanah di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, seperti contoh di dalam sebuah etika makan, etika bersosialisasi atau bersosial, dan sampai kepada tata kelola negara. Kepada poin yang terakhir yaitu hadis sebagai pelestari syariat Islam. Nah, melalui disiplin ilmu hadis, khususnya pada pemeriksaan sanad dan matan, para ulama memastikan bahwa ajaran-ajaran yang sampai kepada kita saat ini atau yang kita pelajari saat ini itu merupakan hasil karya yang orisinal atau autentik dari Rasulullah SAW. Nah, karena hal inilah yang menjaga agama Islam ini, agama yang kita yakini ini tidak akan terjadi distorsi atau pemalsuan, bahkan sampai terjadi bid'ah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hadis ialah kunci untuk membuka pemahaman Al-Quran. Nah, urgensi hadis itu mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, mulai dari aspek legalitas hukum sampai ke pembentukan karakter atau uswatun hasanah. Nah, di dalam memahami urgensi hadis ini bukan hanya sekedar kewajiban para akademis, akan tetapi merupakan kebutuhan bagi setiap muslim atau bagi umat muslim untuk menjaga kemurnian ajaran agama Islam tersebut. Nah, itulah pembahasan mengenai urgensi hadis dalam syariat Islam. Semoga video kali ini menambah khasanah keilmuan kita, khususnya dalam hal ilmu hadis atau ulumul hadis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih.